Setelah dia dekat, tiba-tiba dia pingsan dan ngomong-ngomong sendiri. Gue nggak ngerti harus mau ngapain di situ. Gue berusaha untuk tenangin diri gue ngomong ke temen gue gimana nih ngebawanya. Dia tuh ngomong, jadi dia kayak ngomong sendiri, gue nggak ngerti bahasanya apa. Ya udah, gue ke kamar mandi yang sebelah kiri itu yang buat cowok, bener-bener buat cowok. Gue masuk kamar mandi situ. Entah kenapa gue masuk kamar mandi itu, jadi dalam kamar mandi itu ada 4 kloset yang ketutup beda-beda. Itu ada 4 sekatan. Iya. Gue nggak tahu kenapa gue jalan ke paling ujung. Setelah gue jalan paling ujung itu, gue buka dan gue kaget di situ ada orang. Gue ngeliat sendiri orang gantung diri. Karena kelas gue ngadep langsung ke lapangan upacara. Setelah upacara itu, gue ngeliat yang cewek yang tadi yang gue liat di kamar mandi gantung diri, dia itu ada di depan tiang bendera. Halo sahabat lonceng, kembali lagi di Lonceng Misteri bersama gue Gilang Ahaditya. Kali ini nih gue kedatangan lagi seorang narasumber yang bakal nyeritain pengalaman horornya ketika dia masih sekolah menengah pertama di daerah Bekasi. Udah ada nih narasumbernya di sebelah gue, langsung aja kenalannya sama narasumbernya. Bidoy. Doi. Halo. Iya, kesini juga akhirnya. Doi, lu jadi katanya mau cerita nih tentang kejadian horor yang waktu lu alamin pas SMP ya? Iya, betul. Ini sekolahnya di daerah Bekasi nih. Iya, daerah Bekasi. Oke. Sekitaran Bekasi lah. Kita nggak sebut sekolah di mana Doi ya? Oke, iya. Itu awal mulanya gimana Doi? Singkatnya aja Doi. Jadi awal mulanya itu gue lagi ada kegiatan malam di sekolah. Kegiatannya itu kayak muhasabah, mungkin bisa dulu muhasabah lah. Muhasabah Jadi lah ya? kayak nginep di sekolah untuk kegiatan tiap akhir bulan. Jadi ini MTS nih? Di situ ada MTS-nya, ada SMP juga nyatu. Jadi SMP-nya juga ikut ke acara itu juga. Oke, jadi sekolah Islam lah ya? Iya. Oke, sip. Itu tadi sedikit penjelasan dari Bidoy. Pokoknya sahabat lonceng harus nonton videonya dari awal sampai habis, jangan ada yang di skip. Oke, bagi kalian nih yang nonton video ini atau bagi kalian yang nemu video ini di beranda YouTube, yang belum subscribe channel ini, buruan subscribe channel ini sebagai tanda dukungan kalian. Dan bagi kalian yang ingin jadi narasumber, datang langsung ke studio Lonceng Misteri sama seperti Bang Bidoy ini. Caranya gampang banget, kalian bisa langsung mampir ke IG kita di @loncengmisteri. Bisa langsung VN aja cerita kalian di situ. Yaudah, gak usah lama-lama lagi nih, langsung kita mulai aja ceritanya. Jadi di tiap akhir bulan itu emang selalu ada kegiatan acara nginep malam gitu di sekolah. Itu ya hari-hari sekolah ya cuma paling nginep Sabtu Minggu doang kan, mungkin kayak bersami gitu. Cuman nih bukan bersami, kalau bersami kan ada kegiatannya juga di pramuka gitu kan juga ada persaminya. Cuman ini bukan bersami, ini lebih ke pendalaman agama lah untuk nginep malam itu. Jadi di malam itu gua sama temen gua awal mula seperti biasa aja, emang sebelum-sebelumnya kayak nggak ada masalah apa-apa. Cuman dari awal kegiatan itu berjalan, salah satu guru gue tuh udah selalu ngingetin jangan ada yang pernah ke lantai 3. Selalu, setiap kegiatan itu selalu ngomong kalau nginap jangan pernah ada yang ke lantai 3. Dan yang itu ya udah gue oke aja. Gue nggak ada permasalahan apa-apa. Cuman di malam itu gue sama teman gue kayak nggak bisa tidur. Gue keluar iseng nyari warung. Pulang dari warung itu sekitar jam 1:30-an. Pas masuk pintu gerbang sekolah tuh gue pun udah mulai merasa kok aneh nih. Kayak hawanya kok beda gitu. Itu baru masuk pintu sekolah, pas masuk pintu gedungnya juga kok tambah lama tambah kayak dingin.
Mungkin gue nggak tahu, gue ngerasain juga atau dua orang temen gue ini ngerasain juga. Kira ya udah gue biasa aja, gue naik. Kegiatan gue itu di lantai 2. Oke, jadi ini sekolah lu 3 lantai. Sekolah gue 3 lantai. Lantai 3 itu lantai paling atas ya. Paling atas. Nah, ini kejadiannya tahun berapa sih tadi, Coli? Tahunnya itu sekitar tahun 2013. 2013 waktu itu lagi kelas Kelas 2. kelas 2 nih. Kelas 2. Kelas 2 SMP ya. Iya. Oke, deh, lanjut deh. Setelah itu gue naik lantai 2. Karena gue tidur itu di kelas. Jadi gue masuk kelas dulu. Dan 2 orang teman gue ini masih nggak bisa tidur. Salah satu temen gue ada yang ngajak, coba yuk ke lantai 3. Ada apaan sih? Kenapa nggak boleh gitu? Kira gue bertiga ngesepakatin, yaudah deh, ayo naik, cuman jangan ada yang macam-macam. Karena gue juga mungkin takut juga saat itu. Yaudah gue naik lantai 3. Jadi selorong panjang itu bener-bener gelap. Bener-bener gelap, kayak nggak kelihatan sama sekali. Lampu pun nggak ada gitu. Lampu pun hanya cuman lampu dari luar sekolah. Jadi hanya lampu luar sekolah, terus ya masuk lewat jendela-jendela kaca kelas gitu aja. Cuma begitu aja. Jadi lampu koridor lantai 3 tuh mati tuh. Mati. Oke. Dan akhirnya di situ gue mulai berasa bener-bener aneh banget. Karena samping kiri kanan gue udah mulai kelas kan. Gue udah mulai berasa ngedengar sesuatu dari kelas. Meja-meja yang gerak, ada yang mukul-mukul meja. Oh iya. Gue berjalan selorong itu sekitar mungkin ada kali 100 meter lah ada. Nggak nyampe 200-an, 100 meteran. Itu gue berjalan di kelas pertama. Kelasnya itu kiri kanan. Ya, jadi koridor ini koridor tengah ya? Koridor tengah. Jadi bukan koridor yang kayak depan doang gitu kan? Enggak. Jadi ini koridor tengah, kiri kanannya itu udah langsung kelas. Jadi pas masuk ke lantai 3 itu ya gue udah mulai ngerasa ngedenger kayak meja-meja dan bangku-bangku yang goyang-goyang atau yang mukul-mukul gitu. Gue udah mulai merasa ngedenger. Gue nanya ke temen gue, dan temen gue juga ada satu orang yang ngerasa ngedenger. Gue ngomong, kayaknya ini gak aman deh, gak usah diterusin. Pas lu denger suara bangku itu? Iya, pas gue denger suara bangku itu, kayaknya ini gak usah diterusin deh, kita balik aja turun. Satu temen gue ini yang ngajak itu, dia masih nggak, karena mungkin dia nggak dengar ya, jadi dia nggak percaya. Dia yaudah sih jalan aja dulu sampai ke ujung, ntar juga di ujung tangga kita turun lagi. Oh, yaudah kita jalan lagi. Kelas kedua atau ketiga gue agak lupa, di sebelah kiri gue ngelihat kayak ada orang duduk di meja guru. Itu gue pertama kali ya gue bener-bener ngeliat langsung ya. Sebelum-sebelumnya gue nggak pernah ngeliat, ini pertama kali gue ngeliat langsung. Dan temen gue yang penasaran itu pun ngeliat. Dan akhirnya dia yang nyamperin, berusaha kayak nyamperin karena pintu kelasnya itu emang nggak dikunci. Temen gue yang penasaran itu nyamperin. Setelah deket, gue cuman di luar kelas. Setelah dia deket, tiba-tiba dia pingsan dan ngomong-ngomong sendiri. Gue nggak ngerti harus mau ngapain di situ. Gue berusaha untuk tenangin diri gue. Gue ngomong ke temen gue, gimana nih ngebawanya? Dia tuh ngomong, jadi dia kayak ngomong sendiri. Gue nggak ngerti bahasanya apa. Ngomongnya tuh gimana ya? Kayak bahasa Jawa, bukan bahasa Jawa. Kalau bahasa Jawa mungkin gue agak sedikit-sedikit ngerti. Familiar lah. Familiar ya. Kedengerannya. Ini enggak. Itu gue di situ buat nenangin dia, ngebangun dia, ngesadarin dia mungkin sekitar 10 menitan. Akhirnya dia sadar. Di situ dia langsung muntah. Di situ muntah, mungkin enak atau gimana. Di situ dia muntah, dia agak lemas. Akhirnya gue bopong. Karena kelas itu udah posisinya di tengah-tengah. Ya mau gak mau gue harus ngelanjutin ke ujung dong. Iya. Sampai ke ujung. Kira gue ngelanjutin lah ke ujung. Sambil bopong. Sambil bopong dia pelan-pelan. Jadi dia di tengah, lu kiri kanan nih bopong. Iya, gue kiri kanan. Gue bopong. Setelah pengen sampai ujung itu, kelas ujung, ada tangga juga. Jadi posisinya kamar mandi itu dia kiri kanan. Kiri itu yang buat cowok, kanan itu buat cewek. Oke. Nah, gue di situ kayak gue pengen kamar mandi dulu deh. Gue ngomong ke temen gue, bentar deh tungguin, gue mau ke kamar mandi.
Ya udah, gue ke kamar mandi yang sebelah kiri itu yang buat cowok, bener-bener buat cowok. Gue masuk kamar mandi situ. Entah kenapa gue masuk kamar mandi itu, gue jadi dalam kamar mandi itu ada 4 kloset yang ketutup beda-beda. Itu ada 4 sekatan. Iya. Gue nggak tahu kenapa gue jalan ke paling ujung. Setelah gue jalan paling ujung itu, gue buka dan gue kaget di situ ada orang, gue ngeliat sendiri orang gantung diri. Kayak cewek baju sekolah, dia gantung diri, mukanya sih ketutup sama rambutnya gitu. Cuman yang gue ngeh banget dia gantung diri adalah kaki dia di atas kloset dan darahnya dia itu masih netes. Gue itu bengong, gue nggak tahu, gue bengong aja, gue diem, gue nggak bisa ngapa-ngapain. Gue nggak tahu berapa lama gue bengong di situ. Akhirnya temen gue ninggalin temen gue yang tadi kesurupan itu, dia nempok gue baru sadar. Anjir. Di situ bener-bener jelas buat ngeliat Doi. Bener-bener jelas, dia bener-bener make celana biru, celana rok biru gitu. Cuman gue nggak tahu itu rok biru sekolah, kan sekolah gue rok itu beda-beda. Yang SMP apa sama MTS itu beda warnanya. Ini roknya tuh rok SMP, cuman baju putih, mukanya ketutup, bener-bener kayak ketutup. Gue nggak ngeliat rambut, ketutup rambut. Talinya lu lihat? Talinya gue lihat. Itu ngegantung di mana Doi? Talinya itu gue nggak tahu di atas situ ada apaan. Cuman kalau misalkan gue pagi ke situ, ya atas itu cuman kayak tembok biasa, nggak ada buat ngegantung. Lu jadi kayak diliatin visualnya gitu ya? Iya. Kayak visual ketika ada orang gantung diri di situ. Dan di situ yang bener-bener gue bikin kaget adalah darahnya itu masih netes. Itu darahnya keluar dari mana? Nah itu gue nggak tahu. Jadi cuma lihat darah netes aja. Jadi dia ngegantung gitu. Entah mungkin darah dari ikatan lehernya dia atau gimana. Darahnya itu netes, masih netes. Dan di situ gue dibangunin sama temen gue. Lu kenapa bengong? Di situ gue ngomong sama temen gue, di sini gue ngeliatin ada yang gantung diri. Kita balik deh, gue buru-buru balik. Ya udah, akhirnya gue keluar lagi. Gue akhirnya nggak jadi tuh mau kencingnya. Ya udah, kita balik lagi. Gue balik ke kelas. Setelah balik ke kelas itu ternyata itu udah sekitar jam 3:30-an. Yang sebentar lagi kegiatan malam sekolah itu mulai. Karena gue udah mulainya itu tidur malam ya emang dari jam 11, dibangunin lagi jam 4 baru mulai kegiatan lagi. Di situ gue bener-bener nggak bisa tidur. Temen gue juga yang bertiga naik ke atas itu nggak bisa tidur. Pas mulai acara kegiatan, guru gue lagi ngomong di depan. Jadi gue kayak ngumpul gitu. Gue bertiga sebelah-sebelahan, yang temen gue yang kesurupan itu sengaja gue taruh di tengah-tengah supaya, karena dia masih lemes, jadi biar nggak terlalu kelihatan banget sama guru. Jadi dia yang gue taruh tengah. Setelah guru ngomong dan segala macam, tiba-tiba temen gue yang tadi kesurupan ini dia kesurupan lagi. Gue nggak tahu itu kenapa dia bisa kesurupan lagi, padahal emang lagi kegiatan. Di situ kegiatan langsung ricuh. Semua anak-anak kelas pada kabur-kaburan, guru-guru gue juga mulai pada panik, ya kan. Akhirnya satu guru gue yang nggak ngikut ke kegiatan itu, ditelepon buat suruh datang buat nyembuhin ini anak doang. Akhirnya dia kesurupan hampir 15 menit lah nungguin guru gue yang bisa ngobatin itu datang. Setelah dia ngobatin, sebelum dia ngobatin, dia sempat ngobrol. Gua nggak tahu dia ngobrol lagi apa, karena ya cuman dibawa ke kelas dan dia hanya berdua doang dan gak ada yang boleh masuk. Gua nggak tahu dia ngobrolin apa. Akhirnya dia sembuh, dia muntah. Di situ dia hampir muntah darah mungkin. Dia muntah lagi.
Setelah keluar kelas, guru gue nanya ke gue, kenapa bisa begini? Tadi naik ke lantai 3, ditanya gitu, gue diinterogasi berdua. Ya, gue jelasin semua, gue jawab dengan jujur. Di situ dia pertama naik bertiga, gue naik bertiga, dia sempat kesurupan juga di atas. Terus gue ke kamar mandi, ada yang ngeliat gantung diri. Dan di situ gue baru dijelasin sama guru gue, itu alasannya kenapa nggak boleh naik ke lantai 3. Karena kejadian itu akhirnya gue sama teman-teman gue dirumahin dulu. Bisa dibilang mungkin gue diskors. Tadinya gue mau diskors, cuman gue ngelawan. Harusnya gue nggak boleh sekolah. Jadi gue tetap masuk ke sekolah. Gue tetap datang karena ya emang bukan, gue tahu gue salah, cuman ya gue juga pengen belajar juga gitu loh. Gue masuk ke sekolah. Hari pertama itu biasa-biasa aja. Awal-awal kayak, oh iya deh biasa. Karena kelas gue ngadep langsung ke lapangan upacara. Setelah upacara itu gue ngeliat, entah kenapa gue bisa ngeliat lagi ya, yang cewek yang tadi yang gue liat di kamar mandi gantung diri, dia itu ada di depan tiang bendera. Gue kayak gue mikir itu yang kemarin bukan. Gue langsung nggak mungkin. Gue kayak bodo amat. Ini lu sendiri ngeliat? Gue sendiri ngeliat. Kayaknya nggak mungkin deh. Masa dia muncul lagi sih? Masa gue kayak dihantuin banget? Sama persis doi wujudnya? Apa gimana? Sama persis rambutnya, cuman mukanya dia ketutup. Mukanya masih ketutup. Nunduk gitu ya? Iya, dia nunduk. Gak mungkin nih, gue bilang, aduh, masa gue sampai dihantuin begini sih? Gue ibarat kata, gue nggak ngelakuin apapun gitu loh. Gue nggak yang aneh-aneh. Kenapa gue bisa sampai dihantuin begini? Itu hari pertama. Akhirnya gue dipanggil lagi ke sekolah. Pas lagi sekolah itu dipanggil ke ruang guru. Kenapa masuk? Kan udah dibilang jangan masuk dulu. Ya, karena gue pengen belajar gitu loh. Karena gue gak mau ketinggalan pelajaran. Ya mungkin di anak sekolah itu mungkin gue tau gue bandel, cuman gue tumben-tumbenan nih kenapa mau masuk gitu loh. Dan akhirnya itu seharian dia berdiri di depan tiang bendera, diem aja. Jadi istirahat, gue ngeliatnya itu pas lagi jam istirahat. Pas mau istirahat tuh gue ngeliat itu masih ada. Gue pulang sekolah jam 2 itu dia masih ada di situ. Dan itu gue nggak tahu kenapa alasannya kenapa gue yang dihantuin gitu loh. Padahal gue nggak ngapa-ngapain gitu. Kalau mungkin temen gue yang salah, ya temen gue udah kesurupan gitu kan, udah 2 kali. Dia udah kena, ibarat kata dia mungkin udah kena batunya lah. Sampai gue pulang sekolah, ya udah. Gue di rumah mencoba melupakan itu. Gue di rumah biasa aja. Hari kedua gue sekolah ini gue anehnya, gue dari pagi gue datang sekolah dia udah ada dan posisinya nggak berubah. Gila. Tetap diem di depan tiang. Gue nggak tahu. Gue 2 hari itu kayak gue ngumpetin diri gue sendiri. Gue nggak mau ngomong ke siapa-siapa. Ke guru gue juga gue nggak mau ngomong. Dan ini yang ngeliat lu doang ya? Temen lu yang 2 itu nggak ngeliat? Temen gue yang 2 itu enggak. Karena kan yang kesurupan itu dia dirumahin. Yang satu nggak ngeliat. Gue di sekolah udah kayak orang, bisa dibilang kayak orang gila kali ya. Kayak gue ngeliatin ke sono sedikit, bentar-bentar ngeliatin, ngecek masih ada apa enggak. Temen gue sampai yang waktu naik bareng sama gue nanya, lu ngeliatin apaan sih keluar mulu? Gue mau ngomong nggak ngelihat, ya nggak mungkin. Kalau dia ngelihat juga pasti dia ngomong ke gue, dia tahu gue ngeliatin itu. Kira gue di situ ngomong, gue ngelihat yang kemarin gantung diri di depan tiang.
yang bener lo, yaudah bilang aja ke guru. Enggak, gue nggak mau bilang ke guru gue mau coba berjalan berapa lama gitu loh. Gue juga kayak nantangin juga sih di situ, kayak Maksudnya lu mau berjalan? mencoba berapa lama tuh, kayak dia mau sampai kapan ngantuin gue begini gitu loh. Oke. Padahal gue nggak berbuat apa-apa. Itu sampai siang masih ada. Dan yang bikin gue tambahannya adalah setelah sholat zuhur, gue masuk ke kelas lagi jam terakhir. Pas mau jam terakhir tuh kondisinya berubah. Jadi yang cewek tadi tetap berdiri di depan tiang, cuman di belakang dia tuh kayak ada prajurit, mungkin prajurit gitu. Prajurit? Iya, dia ya kayak pakaian prajurit gitu pada baris di belakang dia. Tentara gitu? Bukan kayak prajurit apa ya? Kalau zaman dulu tuh kayak cuman baju besi gitu doang. Oh, yang prajurit zaman dulu. Iya. Itu prajurit kerajaan gitu ya? Kayak prajurit kerajaan gitu di belakang dia. Dan itu gue tambah panik. Kenapa? Kok bisa begini gitu loh? Kok jadi nambah? Apa gue sempat berpikir waktu itu, apa mungkin mata batin gue kebuka cuma gara-gara ngeliat begituan? Kayaknya gue nggak percaya. Gue masih nggak percaya gitu loh. Sampai gue pulang tuh pun itu masih sih posisi begitu. Padahal ya kalau istirahat ada yang main bola di situ, ya pada main bola biasa aja. Karena di lapangan upacara itu kan. Dan lu ngeliatnya apa ya? Udah kayak tembus aja. Iya, kayak tembus aja semuanya. Anjir. Yang pada main bola ya udah pada main bola aja. Dan hari ketiga itu juga sama begitu. Posisinya nggak berubah. Dan di situ gue mulai menyerah. Gue takut kenapa-napa karena gue bilang ini udah 3 hari masa begini. Akhirnya gue menyerah, gue nyerahin, gue ngomong ke teman gue, dia tambah banyak, dia tambah ada kayak pasukan prajurit gitu. Gue ngomong ke teman gue di belakang dia, gue takut gue yang kenapa-napa deh. Yaudah yuk kita ngomong ke guru. Kira gue ngomong ke guru gue yang waktu itu ngobatin temen gue. Setelah gue ngomong, gue jujuran sama dia. Jadi posisinya nih cewek di depan tiang bendera berdiri, dan di belakang dia itu ada kayak prajurit kerajaan. Ada mungkin 10 baris ke samping, ke belakangnya itu 20-an lah. Pokoknya lebih panjang dari lapangan itu. Gue jelasin semua, akhirnya guru gue yang itu ngejelasin. Itu dia nggak ngeganggu, dia cuma mau ngebuktiin aja kalau dia itu ada. Selama ini dia emang di sini, dia yang ngawasin anak-anak di sini. Jadi yang prajurit itu ya dia emang yang ngawasin. Dan yang cewek yang gantung diri itu, kata guru gue itu, dia emang udah ada dari sekolah ini jalan beberapa tahun gitu. Karena ada masalah dari sekolah, dia akhirnya gantung diri di lantai 3 itu. Oh, jadi ada story-nya ya di balik itu semua ya? Emang beneran dia gantung diri di situ ya? Dan gue juga baru sadarnya adalah kalau misalkan dia dari dulu, abang gue dan kakak gue pun yang sekolah di situ nggak ada masalah apa-apa padahal. Oh, jadi abang lu dan kakak lu alumni situ juga? Alumni situ kakak juga. Jadi lu punya 2 kakak nih, cowok cewek? Iya, cowok-cewek. Oh ya, abang sama kakak. Dan gue sama abang gue pun bedanya 10 tahun loh. Wih, berarti itu sekolah udah tua doi? Lumayan. Berarti kakak lu udah lama juga doi di situ doi? Udah lama, kakak gue udah lama. 10 tahun yang lalu ya kakak lu ya berarti? Iya. Dan kakak lu belum nggak tahu nih tentang cerita ini nih? Nggak tahu. Dan itu cerita itu mungkin di angkatan gue doang. Karena sebelumnya itu nggak ada, dari gue nanya ke kakak kelas gue juga nggak ada cerita-cerita itu dari awal dia masuk gitu loh. Makanya
Jadi kejadian gantung diri ini bisa jadi dari sebelum kakak lu masuk juga ya? Mungkin dari sebelum kakak gue udah atau dari sebelum abang gue masuk juga ini dia udah ada cerita ini. Oh, lu nanya ke abang lu juga nggak ada nih? Nggak ada. Nggak ada cerita itu? Nggak ada cerita itu. Nah, guru lu udah lama berarti ngajar di situ? Guru gue ngajar di situ udah lama. Oh, dari sebelum dari abang lu? Dari di situ abang udah gue ada, dia udah ngajar di situ. Oke, oke. Dan itu guru lu ya yang bilang? Dan itu guru gue. Dan tapi untuk guru-guru yang lain tahu nggak sih? gue sempet apa ya nanya-nanya ke guru yang lain. Guru yang lain ya kayak nggak ada yang mau ngomong. Oh. Padahal dari abang gue masuk situ kayak kepala sekolahnya, terus guru BK itu masih sama. Sama orangnya itu masih sama waktu pas abang gua sekolah di situ. Oke. Jadi hanya beberapa doang yang guru-guru baru dan guru-guru yang lama juga masih kenal sama abang gua. Jadi kayak terkesan kisahnya ini kayak kependem gitu aja ya? Keep silent juga mereka. Iya, kayak mereka nggak mau ngomong juga ya berarti ya? Nggak mau ngomong itu gimana, yang kayak takut apa gimana gitu deh? Apa emang udah lu ngapain sih ngomong gitu? Apa gimana? Mungkin hanya dirahasiain ya, karena sekolah itu tuh agak dibilang sepi juga sih anak muridnya. Oh, jadi biar Iya. pada nggak takut kali ya? Oke, jadi ternyata secara nggak langsung berarti lu nih yang tiba-tiba dikasih lihat gitu aja ya? Iya, secara nggak langsung. Secara nggak langsung ya, berarti. Dan lu kok nggak ngeliat ini, nggak tahu berarti ada kejadian ini? Nggak tahu sama sekali. Dan guru lu mungkin ya terbuka sama lu ya, karena emang guru lu juga paham kan ya masalah ini. Iya. Yang nolongin kesurupan kan ya. Guru lu juga paham dan mungkin emang lu nya juga udah, maksudnya gimana ya, kepala ngelihat gitu loh. Udah nanggung lihat. Udah ketahuan karena gue yang ngeliat. Mungkin guru gue akhirnya cerita itu mungkin hanya ke gue. Dia bilang hanya juga nggak gua. jangan bilang ke siapa-siapa gitu apa gimana? Dia nggak bilang gitu sih. Kalau dia bilang jangan bilang ke siapa-siapa, gue nggak akan cerita ini. Gitu. Bener juga. Guru gue cuman yaudah keep silent. Jangan bikin panik anak-anak di bawah gue. Oke. Maksudnya Adik-adik kelas lu ya. cukup anak-anak. Taunya cukup anak-anak adalah yaudah temen gue yang kesurupan aja dia di kegiatan acara itu. Tapi dia kesurupan arwah gantung diri itu bukan? Gue nggak tahu, guru gue nggak cerita itu. Oh, masih jadi misteri juga nih ya dia. Dia Iya. kesurupan apa ya? Entah mungkin dia kesurupan yang gue lihat di kelas kayak guru di meja guru itu atau gimana, Iya. gue nggak tahu. Yang di meja itu, lu ngeliatnya gimana? Bayangan atau gimana? Ya kan lu sebelum ngeliat yang gantung diri itu, lu ngeliat dulu kan Iya. ada kayak orang duduk di meja guru. Iya. Itu lu ngeliatnya gimana? Itu gue ngeliat orang bener kayak orang kayak guru. Cowok cewek kah? Nggak jelas apa? Nggak jelas, nggak Oh, jelas. Kayak bayangan. Bayangan aja. Pokoknya teman gue akhirnya nyamperin. Ya itu teman gue nyamperin itu setelah dia udah dekat, Langsung gelepak dia ya? langsung pingsan. pingsan aja. Oke. Untuk sekolahnya sendiri tuh dulunya apa sih bangunannya? Sebelum ada bangunan sekolah itu? Iya. Sebelum ada bangunan Sekeliling. sekolah itu apa itu? Kalau gue lihat dari sekelilingnya itu kayak sawah rawa gitu. Oke. Soalnya dari gua masuk pintu depannya itu ya kiri kanan sawah. Cuman bisa dibilang sawah di tengah hutan ya. Karena nggak mungkin juga di tengah-tengah sawah itu kayak ada pohon beringin udah gede-gede banget. Oh, ada pohon beringin yang gede. Iya. Bekasi. Kiri kanan itu udah Oh, banget lokasinya. kalau masuk itu tuh udah kiri. Ya mungkin masuk awal gapura kayak masih aman. Tapi untuk pemukiman warga itu ada nggak sih? Banyak. Pemukiman warga akhir-akhir ini ya karena banyak pembangunan ya di gua sekolah di situ udah mulai ada. Tapi untuk akses jalan gimana? Untuk akses jalan sih Aman. aman. Tadi kan kita kan sempet dikasih tahu kan sekolahnya di mana sama dia kan. Gue pernah lewat situ cuman sekali doang. Udah lama banget. Menurut lu gimana? Ya begitu emang, rada tua sih sekolahnya.
Emang sekolah swasta kan? Swasta Iya, bilang swasta. aja kan, swasta. Bangunannya emang rada-rada. Kalau rada-rada lu tua. lewat sekolah situ, mungkin lu kalau mau ke Summarecon lewat sekolah situ. Itu pasti. Pasti ya. Pasti lewat situ. Iya. Cuman kalau lu mau ngeliat gedungnya, lu harus yang lewat pinggir kali. Oh iya, tahu. Oke Doi, dari gue sih udah ya udahlah Doi. Emang lu udah dikasih lihat begituan ya. Ya sih gue ngerasain sih apa yang lu rasain sih. Kalau dikasih lihat yang kayak gituan. Karena gue juga pernah ngalamin gitu. Kayak gitulah sejenis sama kayak lu, cuman beda tempat aja kita. Dan ya beda orang aja sih, beda wujudnya. Dan ya mungkin itu tadi cerita dari Bido ya tentang sekolah di Bekasi ya. Menurut sahabat lonceng gimana nih? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jika ada yang ingin ditanyakan langsung nih sama Bang Bido ini, bisa banget langsung nanya ke Bido sendiri melalui Instagram Bido. Instagramnya gimana Doi? Serem gua Dayat EG. Dayat_EG. Dayat_EG yoi. Nanti bakal gua munculin di layar dan bakal gua taruh linknya di deskripsi. Oke Doi, thank you banget nih Doi udah Thank berbagi you. ceritanya ke studio Lonceng Misteri nih, kan udah main-main kesini. Jangan kapok ya. Ya. Oke, bagi kalian nih yang ingin jadi narasumber, datang langsung ke studio Lonceng Misteri. Sama seperti Bang Bido, caranya gampang banget. Kalian bisa langsung mampir ke kita di @loncengmisteri. Kalian bisa langsung DM aja cerita kalian di situ ya. Nanti bakal tim kita yang ngarahin kalian semua. Oke, akhir kata gue Gilang Ahaditya izin pamit, Bido juga izin pamit. Dadah.